Siapa sangka, gadis desa seperti aku dinikahi majikanku sendiri, seorang pria Afrika kaya raya, dengan mahar 100 miliar. Namun, saat malam pertama, aku syok berat saat ia memintaku untuk. Namaku Nisa, angin sore itu berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang sudah lama ku kenal. Aku berdiri di depan rumah kayu sederhana kami, tempat aku tumbuh besar bersama ibu. Jaga dirimu baik-baik, nak, suara ibu membuyarkan lamunanku. Suaranya bergetar, meski ia mencoba terdengar tegar. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang terlihat lebih tua dari usianya. Keriput halus menghiasi sudut matanya, sementara tangan keriputnya masih setia menggenggam tas kecil yang akan kubawa nanti. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu, aku janji akan pulang suatu hari nanti. Akan kubawa uang banyak untuk kita, biar ibu nggak perlu kerja keras. Lagi. Ibu tersenyum tipis, namun ada kesedihan mendalam dalam sorot matanya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, uang memang penting, Nisa. Tapi ingatlah, jangan sampai kau menjual harga dirimu demi apapun. Kekayaan dunia bisa hilang, tapi iman dan hati nuranimu harus selalu kau pegang erat-erat. Perkataannya. Aku tahu ibu merasa cemas, bahkan mungkin ragu dengan keputusanku ini. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Desa kami miskin, sawah-sawah kering karena kemarau panjang, dan ibu semakin tua. Aku harus pergi, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang ku kenal untuk bekerja sebagai TKW di negeri asing. Ibu, aku janji. Kataku lirih, suaraku serak menahan tangis. Aku nggak akan melupakan semua nasihat ibu. Ibu mengangguk pelan, lalu mendekat untuk memelukku. Pelukan itu begitu hangat, tapi juga terasa berat. Seperti ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan, namun tak mampu keluar dari bibirnya. Aku memejamkan mata, menikmati momen terakhir ini bersama orang yang paling kucintai di dunia. Beberapa saat kemudian, mobil angkutan desa datang menjemputku. Supirnya mengetuk pintu kayu kami sekali, memberi isyarat bahwa waktuku telah tiba. Dengan langkah berat, aku melepaskan pelukan ibu dan meraih tas kecilku. Kakiku terasa lemas, rasanya aku ingin berlari kembali ke pelukan ibu dan membatalkan semua rencana ini. Namun, aku tidak punya pilihan. Aku harus tetap melangkah maju. Ibu, doakan aku ya, kataku sambil menoleh satu kali lagi sebelum masuk ke dalam mobil. Di balik senyumnya yang getir, aku tahu ia sedang berusaha tabah. Untukku, mobil mulai bergerak, meninggalkan desa kecil yang menjadi saksi hidupku selama ini. Aku menatap keluar jendela, melihat sosok ibu yang berdiri di depan rumah, melambai pelan. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku. Apa aku membuat keputusan yang benar? Apakah aku akan baik-baik saja di negeri asing itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin gelisah. Tapi satu hal yang pasti, aku harus bertahan. Untuk ibu. Untuk masa depan kami, hirupan udara malam yang dingin mulai menyergap tubuhku, tapi aku tak peduli. Pikiranku terus melayang pada kenangan-kenangan di desa, pada ibu yang kutinggalkan, dan pada ketidakpastian yang menantiku di Afrika Barat. Ini adalah awal dari petualangan baru. Awal dari sebuah perjalanan yang entah akan membawaku kemana. Pesawat mendarat dengan suara deru keras di bandara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Udara panas dan lembab langsung menyergap tubuhku begitu aku melangkah keluar dari pintu kedatangan. Ini Afrika Barat, tempat yang bahkan hanya kulihat sekilas di televisi atau baca dalam buku cerita. Aku mencoba mengatur napas, berusaha menenangkan diriku sendiri meskipun hatiku masih berdebar kencang. Di luar, ada seorang pria berpakaian rapi yang memegang papan bertuliskan namaku, Nisa. Ia tersenyum ramah saat melihatku, lalu menghampiriku. Selamat datang, Mbak Nisa, katanya dalam bahasa Indonesia yang agak terbata-bata. Saya supir Tuan Keita. Silakan ikut saya. Aku mengangguk pelan, masih merasa canggung dan sedikit takut. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku, seorang gadis desa sederhana,
berada di negara asing yang jauh dari rumah, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah jalan yang harus kutempuh, perjalanan menuju rumah majikanku memakan waktu hampir 1 jam. Kota ini sangat berbeda dibandingkan dengan desaku. Jalanan dipenuhi oleh mobil-mobil mewah, gedung-gedung tinggi menjulang, dan orang-orang dengan pakaian modern berjalan cepat. Ada kehidupan yang sama sekali baru di sini, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada perasaan asing yang membuatku semakin gelisah. Akhirnya, kami tiba di sebuah rumah besar, lebih tepatnya, villa megah yang tampak seperti istana kecil. Pagar besi hitam tinggi mengelilinginya, dengan taman luas yang dipenuhi pepohonan hijau dan bunga-bunga indah. Aku nyaris tak percaya bahwa inilah tempat kerjaku nanti. "Silakan masuk," kata sopir itu setelah membukakan pintu mobil untukku. Kekike gemetar saat melangkah melewati pintu utama yang besar. Di dalam, suasana semakin membuatku merasa tidak pada tempatnya. Lantai marmer putih bersih, lampu gantung kristal yang megah, dan lukisan-lukisan besar di dinding. Semua itu begitu kontras dengan rumah kayu sederhana di desaku. Seorang wanita paruh baya, yang ternyata juga bekerja sebagai pembantu, menyambutku dengan senyum ramah. "Hello, Nisa. Saya Siti. Mari, biar saya tunjukkan kamarmu," katanya dalam bahasa Indonesia. Suaranya hangat, tapi tetap saja aku merasa tegang. Kamarku, jika bisa disebut demikian, lebih mirip kamar tamu daripada kamar pembantu. Tempat tidur empuk, lemari besar, dan bahkan televisi layar datar sudah tersedia. Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa. Jika dibandingkan dengan tikar tipis yang biasa kugunakan di rumah, ini rasanya seperti surga. Namun, ketika Siti meninggalkanku sendirian di kamar itu, rasa cemas mulai merayap lagi. Apakah ini benar-benar pekerjaan yang kuharapkan? Bagaimana bisa seorang seperti aku mendapatkan fasilitas sebaik ini? Ada sesuatu yang tidak wajar di sini, tapi aku tak tahu apa. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya bertemu dengan majikanku, Tuan Keita. Ia seorang pria paruh baya dengan penampilan rapi dan postur tubuh yang tegap. Wajahnya terlihat ramah, namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. Ia menyambutku dengan senyum tipis dan memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris yang lancar. "Selamat datang di rumahku, Nisa," katanya. "Semoga kamu betah di sini. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku." Aku hanya mengangguk pelan, tak berani menatapnya terlalu lama. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar formal, tapi juga dingin. Ada sesuatu tentang caranya berbicara yang membuatku merasa seperti seekor ikan kecil di kolam besar, terjebak dan rentan. Malam itu, aku berbaring di kasur empukku, tapi tak bisa tidur. Pikiranku terus melayang pada ibu di desa, pada nasihatnya agar aku menjaga harga diri dan iman. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Apakah aku akan bisa bertahan di tempat ini? Rumah mewah ini memang indah, tapi entah kenapa, aku merasa seperti orang asing di dunia yang bukan milikku. Hari-hari pertamaku di rumah Tuan Keita berjalan dengan ritme yang aneh. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun dan mulai membersihkan rumah, meskipun sebenarnya villa ini selalu terlihat bersih seperti baru saja disulap oleh peri magis. Siti, pembantu senior yang lebih dulu bekerja di sini, sering mengingatkanku untuk tidak menyentuh barang-barang tertentu di ruangan-ruangan tertentu. "Ada hal-hal yang tidak boleh kita ganggu," katanya pelan suatu pagi saat aku mencoba membersihkan meja kerja Tuan Keita. Aku hanya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh, tapi rasa penasaranku semakin memuncak. Tuan Keita sendiri jarang berada di rumah. Ia pergi pagi-pagi sekali dan baru kembali menjelang malam. Namun, ketika ia ada di rumah, ia seringkali diam-diam memperhatikanku. Aku bisa merasakan tatapan matanya dari balik pintu atau koridor, meskipun ia tak pernah mengatakan "Apa." Kadang-kadang, ia tersenyum tipis saat melihatku lewat, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu dalam cara ia menatapku yang membuatku merasa
tidak nyaman. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, tanpa sengaja aku mendengar percakapan antara Tuan Keita dan salah satu pelayannya di dapur. Mereka berbicara dalam bahasa lokal yang tidak ku mengerti sepenuhnya, tapi satu kata yang cukup jelas terdengar adalah namaku, diucapkan dengan nada yang entah kenapa terdengar intens. Aku pura-pura tidak mendengar apa-apa dan melanjutkan pekerjaanku, namun hatiku mulai dipenuhi kecurigaan. Apa yang mereka bicarakan tentang diriku? Kenapa majikan ini begitu tertarik padaku? Keanehan lain muncul beberapa hari kemudian, ketika aku menemukan sebuah foto di meja kerja Tuan Keita. Foto itu tersembunyi di balik tumpukan dokumen dan buku-buku tebal. Awalnya aku ragu untuk menyentuhnya, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Ketika aku mengambilnya, napasku langsung tertahan. Foto itu adalah seorang wanita muda dengan senyum yang lembut. Yang membuatku terkejut adalah bahwa wajah wanita itu memiliki kemiripan luar biasa denganku. Rambut hitam panjang, mata bulat besar, hidung mancung yang sama. Aku hampir tak bisa membedakan kami jika melihatnya sekilas. Siapa dia? Apakah dia istri Tuan Keita? Ataukah mantan istri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Aku mencoba bertanya kepada Siti tentang wanita di foto itu, tapi reaksinya membuatku merinding. Ia langsung menunduk, menghindari tatapanku, dan berkata dengan suara bergetar, "Lebih baik kamu tidak tahu, Nisa. Itu urusan keluarga." Urusan keluarga? Apa artinya? Apakah wanita itu benar-benar mantan istri Tuan Keita? Dan kenapa ia memiliki foto orang yang mirip denganku? Semua ini membuatku merasa seperti boneka dalam permainan yang tidak ku mengerti aturannya. Malam itu, setelah semua pelayan tidur, aku duduk di tepi kasur empukku, memandangi langit-langit kamarku yang megah. Pikiranku penuh dengan spekulasi. Apakah Tuan Keita memilihku karena aku mirip dengan wanita di foto itu? Apakah ada alasan emosional di balik keputusannya mempekerjakanku? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih gelap? Rasa penasaranku bercampur dengan ketakutan. Aku mulai merasa bahwa rumah ini menyimpan rahasia besar, sesuatu yang mungkin akan membuatku menyesal telah datang ke sini. Tapi aku juga tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak harapan yang sudah kupertaruhkan, untuk ibuku, untuk masa depan kami. Saat aku akhirnya berhasil memejamkan mata, mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpi itu, aku melihat wajah wanita dari foto itu. Matanya penuh kesedihan, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tak bisa mendengarnya. Lalu, bayangan Tuan Keita muncul di belakangnya, dengan senyum dingin yang sama yang sering kulihat di dunia nyata. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhku basah oleh keringat. Apa arti semua ini? Apakah aku hanya kelelahan karena lingkungan baru yang asing, atau apakah ini pertanda bahwa ada bahaya yang mengintai? Di tengah kegelapan malam Afrika Barat, aku merasa seperti seekor ikan kecil yang terjebak di lautan yang luas dan misterius. Minggu-minggu berlalu, dan keanehan di sekitar Tuan Keita semakin terasa. Ia mulai lebih sering berada di rumah, meskipun aku tak tahu apakah itu karena pekerjaannya yang melambat atau ada alasan lain. Setiap kali ia melihatku, tatapannya selalu terasa lebih intens, seolah ia sedang mempelajari setiap gerakanku, setiap detail wajahku. Aku merasa seperti objek dalam sebuah eksperimen yang tidak ku mengerti tujuannya. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan pekerjaan membersihkan ruang tamu, Tuan Keita tiba-tiba muncul di pintu. Aku hampir saja terlonjak kaget, tapi berhasil menahan diri. "Nisa," katanya dengan suara datar namun penuh otoritas. "Ikut aku ke ruang kerja." Jantungku langsung berdebar keras. Apa aku melakukan kesalahan? Apakah ini tentang foto wanita itu yang pernah kusentuh beberapa hari lalu? Dengan langkah ragu-ragu, aku mengikuti Tuan Keita melewati koridor panjang yang remang-remang menuju ruang kerjanya. Ruang kerja itu besar, dipenuhi buku-buku tebal dan lukisan-lukisan abstrak yang sulit dimengerti maknanya. Di sudut ruangan, ada meja kayu besar dengan lampu meja yang memberikan cahaya hangat.
Tuan Keita duduk di kursi kulitnya, lalu menunjuk kursi di depannya. Silakan duduk, katanya singkat. Aku duduk dengan hati-hati, mencoba membaca ekspresinya, tapi wajahnya tetap tertutup, tidak bisa dibaca. Suasana menjadi sangat canggung. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya membuka suara. Nisa, katanya pelan, aku ingin bicara serius denganmu malam ini. Dek. Jantungku semakin berdetak cepat. Aku hanya mengangguk pelan, takut untuk berbicara. Aku sudah mengamati cara kerjamu selama beberapa minggu ini, lanjutnya. Kamu bekerja dengan baik, jujur, dan memiliki sikap yang rendah hati. Itu adalah kualitas yang jarang aku temui di orang lain. Aku merasa bingung. Apa maksudnya dengan semua ini? Kenapa ia merasa perlu memberiku pujian seperti ini? Namun, katanya, suaranya semakin dalam, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan pembantu antara kita. Apa? Aku hampir tidak bisa bernapas mendengar kata-kata itu. Apa maksudnya? Apakah ia tertarik padaku? Pikiran itu membuatku merinding. Tuan Keita melanjutkan, aku ingin menawarkan sesuatu padamu, Nisa. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Aku menelan ludah dengan susah payah, takut mendengar apa yang akan ia katakan selanjutnya. Apa maksud Tuan? Tanyaku dengan suara gemetar. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, aku ingin menikahimu. Aku nyaris terjatuh dari kursi. Apa? Kataku tanpa sadar, suaraku meninggi karena syok. Menikahi aku? Seorang pembantu desa sederhana? Ini pasti mimpi buruk. Tuan Keita tetap tenang, seolah reaksiku adalah hal yang sudah ia antisipasi. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tapi dengarkan aku dulu, katanya. Aku bersedia memberikan mahar senilai 100 miliar rupiah. Kamu akan menjadi istriku, dan hidupmu akan berubah sepenuhnya. Kamu akan memiliki segalanya, rumah, mobil, uang, dan kebebasan finansial. 100 miliar rupiah? Angka itu begitu fantastis sampai-sampai aku tak bisa memprosesnya. Otakku berputar cepat, mencoba mencerna semua yang baru saja dikatakannya. Tapi semakin aku berpikir, semakin marah aku merasa. Kenapa Tuan tiba-tiba mengatakan hal ini? Tanyaku dengan nada tajam. Kenapa aku? Apakah ini karena aku mirip dengan wanita di foto itu? Ekspresi Tuan Keita berubah sedikit, tapi dia tetap tenang. Itu tidak penting, katanya. Yang penting adalah bahwa aku yakin kamu adalah orang yang tepat untukku. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan. Tapi, aku tidak mencintaimu, balasku, suaraku penuh emosi. Aku bahkan tidak mengenal Tuan dengan baik. Aku tahu, katanya, suaranya masih sama dinginnya. Cinta bisa tumbuh seiring waktu. Yang penting adalah niat baik dan komitmen. Aku merasa bingung, marah, dan takut pada saat yang bersamaan. Bagaimana bisa seorang pria kaya raya seperti dia memilihku untuk menjadi istrinya? Apakah ini benar-benar tentang cinta, atau ada motif lain di balik tawarannya yang gila ini? Tuan, kataku pelan, mencoba menahan amarahku. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Aku tidak bisa menjawab begitu saja. Tuan Keita mengangguk, seolah sudah mengantisipasi jawaban itu. Setelah percakapan itu, aku keluar dari ruang kerjanya dengan perasaan campur aduk. Langkah kakiku lemas, pikiranku kacau. Apa aku harus menerima tawaran ini demi ibuku? Ataukah ini adalah permainan licik yang akan membuatku terjebak dalam situasi yang lebih buruk? Saat aku kembali ke kamarku, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Mahar 100 miliar rupiah? Cukup untuk mengubah nasib ibuku, cukup untuk membayar semua utang kami, cukup untuk memberi kami kehidupan yang layak. Tapi apa harganya? Apakah aku rela menjual harga diriku hanya demi uang? Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang aku pilih, aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh tawaran gila Tuan Keita, 100 miliar rupiah untuk menjadi istrinya.
Angka itu terus berputar di kepalaku seperti mantra yang tak bisa kuhentikan. Dalam satu sisi, jumlah uang sebanyak itu adalah jawaban atas semua doa-doaku selama ini. Ibu tidak perlu lagi bekerja keras di sawah yang kering. Kami bisa melunasi utang-utang kami, membangun rumah baru, bahkan membantu tetangga-tetangga di desa yang hidupnya sama susahnya dengan kami. Namun, di sisi lain, ada rasa jijik dan ketakutan yang menggerogoti hatiku. Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya transaksi dingin antara seorang pria kaya dan gadis desa miskin? Apakah ia benar-benar tertarik padaku? Atau hanya pada kemiripanku dengan wanita di foto itu? Apakah ini tentang cinta, atau tentang obsesi? Aku menatap langit-langit. Kamarku yang megah, mencoba mencari jawaban. Di tengah kegelapan malam Afrika Barat, aku merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Aku ingin sekali berbicara dengan ibu, mendengar suaranya yang bijaksana, tapi jarak ribuan kilometer membuat hal itu mustahil. Aku hanya bisa membayangkan wajahnya, senyumnya yang lembut, dan nasihatnya yang selalu menyentuh hati. Jangan pernah lupakan siapa dirimu, katanya dulu saat aku berpamitan. Kekayaan dunia bisa hilang, tapi harga dirimu harus kau pegang erat-erat. Tapi bagaimana jika harga diri itu harus dikorbankan demi menyelamatkan orang yang paling kucintai? Bagaimana jika ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi ibu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuatku semakin bimbang. Pagi harinya, aku berusaha beraktivitas seperti biasa, tapi pikiranku masih kacau. Siti, pembantu senior yang sudah lebih dulu bekerja di sini, tampaknya menyadari sesuatu. Ketika kami bertemu di dapur, ia menatapku dengan ekspresi khawatir. Ada masalah, Nisa? Tanyanya pelan. Aku ragu-ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk mengungkapkan sedikit dari apa yang menggangguku. Aku sedang bingung, Siti, kataku, suaraku bergetar. Ada sesuatu yang besar terjadi, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Siti menghela napas panjang. Hidup di sini memang tidak mudah, katanya. Aku juga pernah mengalami masa-masa sulit dulu. Tapi ingatlah, kamu harus selalu mendengarkan hati nuranimu. Jangan biarkan orang lain memutuskan hidupmu untukmu. Kata-katanya membuatku merenung. Hatiku mulai condong pada satu keputusan, meskipun rasanya begitu berat. Aku tahu. Aku tidak bisa lari dari tanggung jawab atas keputusan ini. Ini adalah hidupku, dan aku yang harus menentukan jalannya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadap Tuan Keita. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun takut, aku tahu inilah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluargaku. Namun, ada syarat yang harus aku tetapkan. Aku bersedia menerima tawaran Tuan, kataku dengan suara gemetar namun mantap saat berdiri di depannya di ruang kerja. Tapi aku punya permintaan. Tuan Keita menatapku dengan ekspresi datar. Apa permintaanmu? Tanyanya. Aku ingin ibuku mendapatkan rumah baru dan fasilitas medis terbaik di Indonesia, kataku cepat-cepat, seolah takut kehilangan nyali. Dan aku ingin dia tinggal bersama saudara-saudara kami di desa agar mereka bisa saling menjaga. Aku juga ingin tetap bekerja di sini, setidaknya sampai aku yakin bahwa semua janji Tuan akan dipenuhi. Tuan Keita tersenyum tipis, seperti biasa. Itu bukan masalah, katanya. Semua permintaanmu akan kuwujudkan. Kamu tidak perlu khawatir. Namun, di balik senyumnya, aku merasakan sesuatu yang dingin, seolah ia sudah memperkirakan keputusanku. Sejak awal, rasa was-was itu kembali menyergap, tapi aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Setelah percakapan itu, aku merasa lega sekaligus gelisah. Aku tahu aku telah melangkah ke jalan yang tak pasti, tapi aku juga tahu bahwa aku tak punya pilihan lain. Untuk ibu, untuk masa depan kami, namun, di dalam hatiku, ada janji yang kubuat untuk diriku sendiri, aku akan tetap menjadi Nisa yang dulu. Aku tidak akan membiarkan kekayaan ini mengubah siapa aku sebenarnya. Dengan tekad itu,
aku mencoba melanjutkan hidupku di villa mewah ini. Namun, di balik senyum yang aku coba tunjukkan, ada rasa cemas yang terus menghantui. Apakah aku benar-benar aman di sini? Apakah Tuan Keita memiliki niat baik? Di tengah malam yang sunyi, aku menatap cermin besar di kamarku. Wajahku terlihat asing di balik kilauan lampu kristal. Siapa sebenarnya aku sekarang? Seorang TKW sederhana dari desa, atau calon istri seorang pengusaha kaya yang misterius? Aku tak tahu jawabannya. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku harus bertahan, untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk diriku sendiri. Hidupku berubah drastis sejak hari itu. Setelah keputusanku menerima tawaran Tuan Keita, segalanya mulai bergerak dengan cepat. Aku tak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sekarang aku adalah calon istri Tuan Keita, dan status baruku membawa banyak perubahan yang bahkan sulitku mengerti. Kamar tidur sederhana yang dulu kuhuni diganti dengan suite mewah di lantai atas villa. Tempat tidur king size dengan selimut sutra, lemari pakaian sebesar ruangan kecil, dan kamar mandi dengan bathtub marmer yang luas menjadi bagian dari rutinitasku sehari-hari. Semua ini begitu asing bagiku, tapi juga menakjubkan sekaligus menyesakan. Setiap pagi, ada seorang pelayan pribadi yang membantu mempersiapkanku, mulai dari memilih pakaian hingga merias wajahku. Awalnya, aku merasa canggung dan terlalu malu untuk menerima perlakuan seperti ini. Aku bisa melakukannya sendiri, kataku berkali-kali pada pelayan itu. Namun, mereka selalu tersenyum ramah dan berkata, "Ini perintah Tuan Keita, Mbak." Tuan Keita sendiri semakin sering berada di rumah. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku, meskipun caranya masih membuatku merasa tidak nyaman. Ia sering mengajakku makan malam di ruang makan besar yang megah, dengan lilin-lilin menyala, dan musik klasik yang mengalun pelan. Pada awalnya, aku hanya diam, mencoba menikmati hidangan lezat yang disajikan, namun pikiranku selalu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. "Kenapa aku?" tanyaku suatu malam ketika kami sedang makan malam berdua. Pertanyaan itu sudah lama ingin kuutarakan, tapi baru kali ini aku memiliki cukup keberanian. Tuan Keita meletakkan garpu dan pisau di pinggir piringnya, lalu menatapku dengan ekspresi datar. "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku," katanya pelan. "Melihatmu, membuatku merasa seperti dia belum pergi." Jawaban itu membuatku bergidik. Apakah wanita di foto itu benar-benar mantan istrinya? Dan apakah ia benar-benar meninggal? Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar seperti kesedihan mendalam, tapi juga obsesi yang gelap. Namun, aku tak punya waktu untuk memikirkan hal itu terlalu lama. Hidupku kini dipenuhi oleh jadwal-jadwal baru, belajar etika makan malam, menghadiri acara sosial penting, bahkan belajar bahasa Prancis karena Tuan Keita mengatakan bahwa itu akan berguna. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang indah, sebuah dunia yang sama sekali asing bagiku. Di balik semua kemewahan ini, aku merasa kesepian. Teman-teman yang dulunya bekerja bersamaku di dapur atau membersihkan rumah kini menjaga jarak. Mereka tak lagi memperlakukan aku sebagai salah satu dari mereka. Kadang-kadang, aku mencoba berbicara dengan Siti, tapi dia tampak ragu-ragu, seolah takut jika hubungan kami terlalu dekat akan membawa masalah. "Banyak orang di sini yang iri padamu, Nisa," katanya suatu hari ketika kami bertemu di dapur. "Mereka tidak mengerti kenapa Tuan Keita memilihmu. Jadi, hari-hari, jangan percaya siapapun." Peringatan itu membuatku semakin waspada. Aku mulai menyadari bahwa kehidupan baru ini bukan hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang politik dan kecurigaan. Bahkan Tuan Keita sendiri mulai terlihat semakin posesif. Ia sering meminta laporan tentang apa yang kulakukan setiap hari. Bahkan hal-hal kecil seperti siapa yang aku ajak bicara atau apa yang aku baca. Suatu sore, saat aku sedang duduk di taman belakang villa, aku mendengar percakapan antara Tuan Keita dan salah satu stafnya. Mereka berbicara dalam bahasa lokal, tapi aku berhasil menangkap beberapa kata: pengawasan, keamanan, dan Nisa.
Apakah mereka sedang membicarakan aku? Apakah aku sedang diawasi? Pikiran itu membuatku semakin tidak tenang. Di malam-malam berikutnya, aku sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku sendiri di cermin. Wajahku berubah menjadi wajah wanita di foto itu, lalu bayangan Tuan Keita muncul di belakangku, menatapku dengan senyum dingin yang sama seperti biasanya. Meskipun hidupku kini penuh dengan kemewahan, ada rasa kosong yang tak bisa diisi oleh uang atau fasilitas. Aku merindukan desa, merindukan ibuku, dan bahkan merindukan kehidupan sederhana yang dulu kujalani. Namun, aku tak bisa kembali. Aku telah membuat keputusan ini, dan aku harus bertahan, setidaknya sampai aku yakin bahwa ibuku benar-benar aman dan sejahtera di tengah semua ini. Aku terus berusaha menjaga janjiku pada diriku sendiri. Aku tidak akan kehilangan harga diriku, meskipun hidup dalam kemewahan ini. Namun, semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku menyadari bahwa kemewahan ini hanyalah ilusi. Di balik kilauan lampu kristal dan permukaan marmer yang mengkilap, ada kegelapan yang mengintai, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa keluar darinya tanpa terluka. Minggu-minggu berlalu, dan rasa penasaranku terhadap Tuan Keita semakin memuncak. Ada sesuatu yang tidak wajar tentang pria itu, cara ia memperlakukan aku, tatapan obsesifnya, bahkan bagaimana ia selalu membawa-bawa nama wanita di foto itu dalam percakapan singkat kami. Semua ini membuatku merasa seperti boneka yang sedang dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Suatu pagi, saat Tuan Keita sedang pergi untuk urusan bisnis, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ini bukan pertama kalinya aku ingin mencari tahu tentang masa lalunya, tapi kali ini aku merasa punya alasan yang lebih kuat. Aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum dinginnya. Aku mulai dengan ruang kerjanya, tempat aku pertama kali melihat foto wanita itu. Aku tahu ini berisiko besar, tapi aku tak punya pilihan lain. Jika aku tertangkap, mungkin Tuan Keita akan marah, tapi aku tak peduli lagi. Aku butuh jawaban. Dengan hati-hati, aku membuka pintu ruang kerja yang selalu terkunci rapat. Untungnya, salah satu pelayan senior memberiku kunci cadangan beberapa hari lalu tanpa bertanya apa-apa. Aku masuk diam-diam, menutup pintu di belakangku, lalu mulai mencari-cari dokumen atau barang apapun yang bisa menjelaskan rahasia Tuan Keita. Di meja kerjanya, aku menemukan sebuah album foto tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku tebal. Dengan tangan gemetar, aku membukanya pelan-pelan. Foto-foto di dalamnya membuatku terperangah. Hampir semua foto adalah potret wanita itu, wanita yang mirip denganku. Ia tampak begitu bahagia di setiap gambar, tersenyum lebar dengan mata yang berbinar. Beberapa foto menunjukkan dirinya bersama Tuan Keita. Meskipun ekspresi Tuan Keita tampak datar dan dingin, seperti biasa, namun, ada satu hal yang membuatku bergidik. Di salah satu halaman terakhir, ada artikel koran yang sudah menguning karena usia. Judul artikel itu langsung membuat jantungku berdebar keras. Istri pengusaha kaya ditemukan tewas secara misterius. Aku membaca artikel itu dengan napas tertahan. Wanita itu ternyata mantan istri Tuan Keita, bernama Fatima. Ia meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil di dekat rumah mereka. Polisi menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, tapi ada desas-desus bahwa kasus itu tak pernah benar-benar terselesaikan. Beberapa orang menduga ada pihak ketiga yang terlibat, namun tak ada bukti konkret. Tapi yang paling mengejutkan adalah detail kecil di akhir artikel. Kematian Fatima terjadi hanya beberapa bulan setelah ia dilaporkan mencoba melarikan diri dari rumah tangga karena tuduhan pelecehan emosional oleh suaminya. Pelecehan emosional? Hati kecilku mulai merasakan firasat buruk. Apakah Tuan Keita memiliki andil dalam kematiannya? Apakah ia benar-benar orang yang aman untuk diajak hidup bersama? Aku menutup album foto dengan cepat, tapi rasa penasaranku belum berhenti di situ. Di laci bawah meja kerja, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Setelah mencoba beberapa kunci yang kudapatkan dari lemari,
aku berhasil membukanya. Di dalamnya, ada sepucuk surat yang ditulis tangan oleh Fatima sendiri. Surat itu berisi pesan panjang yang penuh rasa putus asa. Fatima menulis bahwa ia merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan. Ia menggambarkan Tuan Keita sebagai pria yang posesif, obsesif, dan kadang-kadang kasar secara emosional. Ia juga menulis bahwa ia takut akan keselamatannya sendiri jika tetap tinggal bersama Tuan Keita. Jika sesuatu terjadi padaku, tulis Fatima, kamu harus tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Ini adalah hasil dari seseorang yang tak bisa melepaskanku. Meskipun aku ingin pergi, napas tersengal-sengal, aku langsung menyadari betapa besar bahayanya posisiku sekarang. Tuan Keita tak hanya memilihku karena kemiripanku dengan Fatima, ia mungkin ingin menggantikan Fatima sepenuhnya. Apakah ini alasan sebenarnya kenapa ia menawariku mahar fantastis? Apakah aku hanyalah pengganti untuk kinangan masa lalunya, sebelum aku sempat menyelesaikan pemikiran itu, suara langkah kaki di koridor membuatku tersentak. Aku buru-buru menyimpan surat itu kembali ke kotak kayu dan menutup laci. Dengan napas tertahan, aku keluar dari ruang kerja dan kembali ke kamarku seolah tak terjadi apa-apa. Saat aku duduk di tepi tempat tidur, tubuhku gemetar hebat. Pikiranku dipenuhi oleh ketakutan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus melarikan diri sebelum terlambat? Ataukah aku harus tetap tinggal demi ibuku? Meskipun risikonya sangat besar, aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa mempercayai Tuan Keita. Pria itu menyimpan rahasia gelap, dan aku mungkin adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Tapi apakah aku cukup kuat untuk melawan takdir ini? Di tengah malam yang sunyi, aku meremas ujung selimut sutra yang melingkupi tubuhku. Aku tak bisa tidur. Mataku terus terbuka, waspada terhadap setiap suara yang mungkin menandakan kedatangan Tuan Keita. Dalam kegelapan itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemukan cara untuk keluar dari sini. Aku tak akan menjadi korban obsesi gila-gilaan. Dan aku mulai menyadari bahwa aku telah masuk ke dalam labirin yang tak bisa kutinggalkan tanpa konsekuensi besar. Disinilah aku sekarang, terjebak antara kemewahan dan ketakutan, antara harga diri dan harapan. Apakah aku bisa bertahan? Ataukah aku akan menjadi bayangan lain dari wanita yang sudah tiada? Hari-hari setelah penemuan surat Fatima menjadi lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Tuan Keita tampaknya mulai menyadari bahwa aku mencurigainya. Ia semakin posesif, bahkan hampir seperti mengunci aku di dalam villa megah ini. Setiap langkahku diawasi, setiap percakapanku didengar oleh pelayan-pelayannya yang tampak seperti mata-mata pribadi. Aku mencoba bersikap normal, tapi sulit untuk berpura-pura tenang ketika aku tahu bahwa nyawaku mungkin dalam bahaya. Setiap kali Tuan Keita menatapku dengan senyum dingin itu, aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas, indah, tapi tak bisa melarikan diri. Suatu malam, setelah makan malam yang canggung, Tuan Keita meminta aku untuk menemaninya di ruang tamu. Aku mengikuti perintahnya dengan hati berdebar-debar. Ketika kami duduk berhadapan, ia mulai berbicara dengan suara pelan namun menusuk. Aku melihatmu masuk ke ruang kerjaku kemarin, katanya tanpa basa-basi. Apa yang kamu cari di sana? Dek. Jantungku langsung berhenti sejenak. Bagaimana dia tahu? Apakah ada kamera tersembunyi di rumah ini? Ataukah salah satu pelayan memberitahunya? Aku hanya ingin membersihkan meja kerja Tuan, jawabku cepat-cepat, mencoba terdengar tenang meskipun suaraku bergetar. Aku pikir Tuan akan senang jika semuanya rapi. Tuan Keita tersenyum tipis, tapi matanya menyipit tajam. Kamu tidak perlu berbohong padaku, Nisa, katanya dingin. Aku tahu kamu mencari sesuatu. Apa yang kamu temukan? Aku gemetar hebat, tapi berusaha tetap tegak. Aku tidak menemukan apa-apa, Tuan. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Untuk beberapa saat, Tuan Keita diam, menatapku dengan intensitas yang membuatku merinding. Lalu, tanpa peringatan, ia tiba-tiba bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Jangan pernah mencoba menyelidiki masa laluku lagi,
desisnya dengan suara rendah dan mengancam. Kamu tidak akan suka dengan apa yang kamu temukan. Aku mundur sedikit, jantungku berpacu liar. Tapi ia tak berhenti di situ. Dengan gerakan cepat, ia meraih pergelangan tanganku dan menarikku mendekat. Tatapannya begitu dingin, begitu penuh amarah. Kamu adalah milikku sekarang, Nisa, katanya dengan suara yang lebih keras. Jangan pernah lupa itu. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Sama seperti Fatima dulu. Namaku disebut bersama nama Fatima membuatku merinding. Aku mencoba melepaskan diri dari genggamannya, tapi ia semakin kuat mencengkeram pergelangan tanganku hingga meninggalkan bekas merah. Tolong lepaskan aku. Pintaku dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipiku. Namun, Tuan Keita tak peduli. Ia hanya menatapku dengan ekspresi dingin sebelum akhirnya melepaskanku dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan aku sendirian dalam keadaan syok. Setelah malam itu, segalanya berubah lebih buruk. Tuan Keita menjadi lebih kasar secara verbal maupun fisik. Ia sering marah tanpa alasan yang jelas, dan aku mulai merasa seperti bukan manusia lagi, melainkan objek yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Pelayan-pelayan lain mulai menjaga jarak. Dan gangku, sila takut terlibat dalam konflik antara aku dan Tuan Keita. Bahkan Siti, yang biasanya memberiku nasihat, kini jarang berbicara denganku. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, ia hanya berkata, kamu harus lebih hati-hati, Nisa. Dia bukan orang yang bisa dimainkan. Namun, aku tak bisa diam saja. Aku tahu aku harus mencari cara untuk melarikan diri, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Setiap sudut rumah ini diawasi, setiap gerbang dijaga ketat oleh satpam yang bekerja untuk Tuan Keita. Aku merasa seperti tikus yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di taman belakang, aku mendengar percakapan antara dua pelayan di dapur. Mereka membicarakan tentang sebuah acara besar yang akan diadakan minggu depan, resepsi pernikahan antara aku dan Tuan Keita. Katanya, semua orang penting di negara ini akan hadir, kata salah satu pelayan dengan nada berbisik. Tuan Keita sudah memesan gaun pengantin termahal dari Paris. Apakah Nisa benar-benar akan menikah dengannya? Tanya pelayan lainnya. Entahlah. Tapi kalau aku jadi dia, aku akan berhati-hati. Kematian istri pertamanya masih menjadi misteri sampai sekarang. Mendengar percakapan itu membuatku semakin panik. Pernikahan ini bukan sekadar formalitas atau transaksi bisnis, ini adalah jebakan yang akan mengunciku selamanya dalam kehidupan yang penuh ketakutan. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Tapi bagaimana caranya? Aku tak punya uang, tak punya kontak di luar villa ini, dan tak ada siapapun yang bisa kupercaya. Aku hanya memiliki satu alat yang bisa kugunakan, otakku. Di tengah malam yang sunyi, aku mulai merencanakan pelarianku. Aku tahu risikonya besar, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus menemukan cara untuk kabur sebelum hari pernikahan itu tiba. Jika gagal, aku mungkin akan bernasib sama seperti Fatima. Saat aku menatap cermin besar di kamarku, aku melihat wajah wanita yang tak lagi polos seperti dulu. Mataku dipenuhi ketakutan, tapi juga tekad yang kuat. Aku tidak akan menjadi korban obsesi gila-gilaan ini. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan, apapun yang terjadi, namun, aku tahu bahwa melarikan diri dari Tuan Keita takkan semudah yang kubayangkan. Ia bukan orang yang akan melepaskanku begitu saja. Dan aku mulai menyadari bahwa aku mungkin harus mengambil risiko besar, bahkan mungkin membahayakan nyawaku sendiri, untuk mendapatkan kebebasan itu. Di tengah kegelapan malam Afrika Barat, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap untuk melompat ke dalam ketidakpastian. Apakah aku akan berhasil? Ataukah aku akan terjatuh ke dalam kegelapan abadi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Aku tahu aku tak bisa melarikan diri sendirian. Tuan Keita terlalu kuat, terlalu berkuasa, dan terlalu waspada. Ia memiliki mata-mata di mana-mana, pelayan, satpam, bahkan pengemudi mobilnya selalu siap melaporkan setiap gerakanku. Aku butuh bantuan dari luar,
Seseorang yang bisa kupercaya tanpa rasa takut. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu adalah Siti. Meskipun ia sudah mulai menjaga jarak denganku, aku tahu dia masih peduli. Waktu kami bekerja bersama sebelum semua kekacauan ini dimulai membuatku yakin bahwa dia bukan orang yang akan menyerah begitu saja pada ketakutan. Suatu sore, saat para pelayan lain sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan minggu depan, aku mendekati Siti di dapur. Dia tampak terkejut melihatku datang, tapi segera mencoba menyembunyikan ekspresinya dengan sibuk membersihkan meja. Siti, bisikku pelan, aku butuh bantuanmu. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan mata penuh keraguan. Nisa, apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu aku tidak bisa ikut campur dalam urusanmu dengan Tuan Keita. Aku tahu, jawabku cepat, suaraku hampir tak terdengar karena takut ada yang mendengar. Tapi aku dalam bahaya. Aku harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Sedih. Menghela napas panjang, lalu melihat ke sekeliling untuk memastikan tak ada yang mendengar percakapan kami. Kamu tahu aku juga punya keluarga yang harus kulindungi, katanya pelan. Jika aku tertangkap membantu kamu, aku bisa diusir atau lebih buruk lagi. Aku mengangguk, mengerti posisinya. Tapi aku juga tahu aku tak punya waktu lagi. Aku tidak meminta banyak, Siti, kataku dengan nada memohon. Hanya satu hal. Tolong hubungkan aku dengan salah satu teman TKWMU di kota ini. Aku butuh seseorang yang bisa membantu aku kabur. Siti diam selama beberapa detik, seolah berdebat dengan dirinya sendiri. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baiklah, katanya dengan suara bergetar. Akan aku coba. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Jangan melibatkanku jika rencanamu gagal, katanya tegas. Aku hanya bisa memberimu kontak. Selebihnya, kamu harus bertindak sendiri. Aku mengangguk cepat. Terima kasih, sedih. Aku janji tidak akan melibatkanmu. Beberapa hari kemudian, Siti berhasil memberiku nomor telepon seorang wanita bernama Ani, teman lamanya yang bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga lain di kota. Aku mulai merencanakan pertemuanku dengannya secara diam-diam. Beruntung, Tuan Keita sering meninggalkan rumah untuk urusan bisnis, sehingga aku punya waktu luang beberapa jam setiap pagi. Pada hari yang telah ditentukan, aku pura-pura sakit agar Siti bisa menghubungi Ani dan memintanya datang ke villa dengan alasan membantu pekerjaan rumah. Ketika Ani tiba, aku langsung meminta Siti untuk mengawasi pintu masuk agar Tuan Keita atau para satpam tak curiga. Ani adalah wanita berusia sekitar 30-an dengan wajah ramah namun tatapan tajam. Ia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah ketika aku memanggilnya masuk ke kamarku. Nisa, aku dengar kamu dalam masalah, katanya pelan setelah Siti keluar. Apa yang terjadi? Dengan napas terburu-buru, aku menceritakan semuanya. Tentang tawaran gila Tuan Keita, tentang Fatima, tentang surat-surat yang kubaca, dan tentang kekerasan yang mulai dialamiku. Mata Ani semakin melebar mendengar ceritaku. Inilah kenapa aku harus pergi dari sini, kataku dengan suara gemetar. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Semua pintu keluar dijaga ketat. Ani terdiam sejenak, lalu mengangguk. Oke, aku akan membantu kamu. Tapi rencananya harus matang. Jika kita gagal, Tuan Keita bisa melakukan apa saja padamu. Ia mulai menjelaskan rencananya. Kami akan menggunakan sebuah truk pengangkut barang yang biasa datang ke villa untuk mengirim perlengkapan acara pernikahan. Truk itu sering masuk dan keluar tanpa pemeriksaan ketat, karena satpam sudah mengenal sopirnya. Aku harus menyelinap masuk ke dalam truk itu dan bersembunyi di antara kotak-kotak besar. Setelah sampai di kota, Ani akan menjemputku dan membawaku ke tempat aman. Kamu harus tetap tenang selama di truk, katanya tegas. Jika kamu panik, mereka bisa mendengarmu. Kapan kita melakukannya? Tanyaku. Besok pagi, jawab Ani. Truk itu akan datang jam 8 pagi. Kamu harus siap sebelum itu. Malam harinya, aku hampir tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk,
Bagaimana jika aku tertangkap? Bagaimana jika sopir truk melaporkanku kepada Tuan Keita? Tapi aku tak punya pilihan lain. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk melarikan diri. Pagi harinya, aku bangun sebelum matahari terbit. Dengan hati-hati, aku mengemas beberapa barang penting, pakaian sederhana, uang tunai yang kusimpan diam-diam, dan surat-surat Fatima yang menjadi bukti kejahatan Tuan Keita. Jika aku berhasil kabur, aku akan membawa semua ini ke polisi. Ketika truk pengangkut barang itu tiba, aku menunggu di balik pintu kamar, jantungku berdebar kencang. Sopirnya turun untuk membongkar kotak-kotak besar dari belakang truk. Aku melihat Ani memberi isyarat kecil dari kejauhan, lalu aku bergerak cepat menuju truk itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu belakang truk dan menyelinap masuk, bersembunyi di antara tumpukan kotak-kotak besar. Selama beberapa menit, aku hanya bisa mendengar suara langkah-langkah kaki dan obrolan sopir dengan satpam. Napasku tertahan, tubuhku kaku, takut sekali bergerak. Namun, setelah beberapa saat, truk itu mulai bergerak, meninggalkan villa megah yang menjadi penjara mewahku selama ini. Di dalam kegelapan truk, aku menundukkan kepala, air mata mengalir di pipiku. Aku belum sepenuhnya aman, tapi setidaknya aku berhasil mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Namun, di tengah perjalanan, aku mendengar suara telepon genggam sopir berdering. Suaranya terdengar keras meski dari dalam truk. Tuan Keita, ya, saya sudah keluar dari villa. Apakah Tuan Keita mencurigai sesuatu? Atau apakah ini hanya kebetulan? Aku hanya bisa berdoa agar rencana ini berhasil. Jika tidak, aku tahu aku akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Truk itu terus melaju di jalan raya yang berdebu, meninggalkan villa megah yang kini terasa seperti mimpi buruk. Di dalam kegelapan bak truk, aku berusaha menahan napas dan meminimalkan suara gerakan tubuhku. Setiap kali sopir berbicara di telepon atau membunyikan klakson, jantungku berpacu lebih cepat. Aku merasa seperti seekor tikus yang sedang bersembunyi dari pemilik rumah yang marah, namun, sesuatu mulai terasa aneh. Truk yang seharusnya keluar dari area perumahan elit Tuan Keita justru tampak melambat, lalu berbelok ke arah yang tak sesuai dengan rencana Ani. Aku mendengar suara deru mesin semakin pelan, hingga akhirnya truk berhenti sepenuhnya. Apa yang terjadi? Tanyaku dalam hati, panik mulai menyelimuti pikiranku. Aku mencoba mengintip dari celah-celah kotak barang, tapi hanya bisa melihat siluet orang-orang yang berdiri di dekat truk. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, disertai dengan percakapan antara sopir dan seseorang lain, yang dari nada bicaranya, pasti adalah salah satu satpam Tuan Keita. Ada laporan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, kata suara pria asing. Kami harus memeriksa isi truk. Dek. Jantungku langsung berhenti sejenak. Mereka tahu. Tuan Keita tahu aku kabur. Apakah ini akhir dari semuanya? Sopir truk tertawa ringan, mencoba terdengar santai. Ah, tidak mungkin, Pak. Hanya barang-barang untuk acara pernikahan besok. Semua sudah diperiksa sebelum kami berangkat. Tapi Tuan Keita ingin memastikan, desak pria itu. Buka pintunya. Aku menahan napas. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu aku tak punya banyak waktu. Jika mereka membuka pintu bak truk, aku akan ketahuan. Aku harus bertindak cepat. Dengan tangan gemetar, aku meraih sebuah pisau kecil yang kubawa sebagai perlindungan darurat. Aku juga meraih tas kecil yang berisi barang-barang penting, surat-surat Fatima, uang tunai, dan beberapa potongan pakaian. Dalam kegelapan, aku mulai merangkak menuju bagian belakang bak truk, mencari cara untuk melarikan diri tanpa terlihat. Tiba-tiba, pintu bak truk dibuka dengan kasar. Cahaya matahari masuk menerobos kegelapan, membuatku buta sesaat. Aku bisa mendengar suara pria-pria itu berteriak kaget saat melihatku. Itu dia, teriak salah satu satpam. Di sini. Tanpa ragu, aku langsung melompat keluar dari truk, menggunakan momentum untuk berlari secepat mungkin. Tubuhku yang lemah karena stres dan kurang tidur nyaris tak bisa menopangku, tapi aku tak peduli.
Ini soal hidup dan mati. Kejar dia, teriak satpam itu lagi. Langkah-langkah kaki mereka terdengar semakin dekat, membuatku semakin panik. Aku berlari melewati jalan-jalan sempit di pinggiran kota, mencoba menghindari pandangan mereka. Namun, aku tak tahu arah, aku sama sekali asing dengan wilayah ini. Aku hanya berlari tanpa tujuan, berharap ada tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, aku melihat sebuah lorong kecil di antara dua bangunan tua. Aku segera masuk ke dalamnya, bersembunyi di balik tumpukan kayu dan puing-puing. Napasku tersengal-sengal, tubuhku berkeringat dingin. Aku bisa mendengar suara pria-pria itu berlari melewati lorong, tapi untungnya mereka tak melihatku. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi sunyi. Aku masih bersembunyi di tempat yang sama, takut bergerak sedikit pun. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah mereka sudah pergi? Apakah mereka akan kembali? Apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, aku akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian. Lorong itu kosong, tapi aku tahu aku belum sepenuhnya aman. Aku harus menemukan Ani secepat mungkin, berjalan dengan hati-hati. Aku mencoba mencari alamat yang diberikan Ani padaku sebelumnya. Namun, setelah beberapa blok, aku menyadari bahwa aku benar-benar tersesat. Kota ini begitu besar dan asing, dengan jalanan yang penuh orang-orang yang tak kukenal. Aku mulai merasa putus asa. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya mendekatiku. Wajahnya ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku waspada. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dalam bahasa lokal yang agak ku mengerti. "Kamu terlihat seperti sedang kesulitan." Aku ragu-ragu, tapi akhirnya menjawab, "Ya, aku tersesat. Bisa tolong tunjukkan arah ke pusat kota?" Wanita itu tersenyum, lalu menunjuk ke arah timur. "Ikuti jalan ini sampai kamu melihat pasar besar. Dari sana, kamu bisa bertanya pada siapapun." Aku mengangguk cepat dan berterima kasih padanya, lalu melanjutkan perjalanan. Namun, beberapa menit kemudian, aku melihat wanita itu berbicara dengan seorang pria di kejauhan. Mata mereka mengikuti setiap langkahku. Aku langsung menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan besar. "Wanita itu pasti bekerja untuk Tuan Keita." Aku mulai berlari lagi, kali ini lebih cepat. Kepalaku dipenuhi oleh kepanikan, tapi aku tahu aku harus tetap fokus jika ingin selamat. Setelah berlari selama beberapa menit, aku akhirnya melihat sebuah pangkalan ojek motor di pinggir jalan. Tanpa ragu, aku mendekati salah satu pengemudi dan memohon bantuannya. "Mas, tolong antar aku ke alamat ini," kataku sambil menunjukkan secari kertas yang Ani berikan padaku. Pengemudi itu mengangguk cepat, lalu meminta aku naik ke motornya. Kami segera melaju, meninggalkan para pengejarku di belakang. Selama perjalanan, aku terus menoleh ke belakang, memastikan bahwa tak ada yang mengikuti kami. Napasku perlahan mulai normal, tapi hatiku masih dipenuhi oleh ketakutan. Aku tahu aku belum sepenuhnya aman. Tuan Keita tak akan menyerah begitu saja. Akhirnya, kami tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Aku buru-buru turun dari motor dan membayar pengemudi itu dengan uang terakhir yang kumiliki. Lalu, aku mengetuk pintu rumah itu dengan hati berdebar-debar. Pintu terbuka, dan wajah Ani muncul di baliknya. Matanya melebar saat melihatku, tapi dia segera menarikku masuk. "Kamu berhasil," katanya, wajahnya penuh lega. "Tapi bagaimana? Aku dengar Tuan Keita sudah mengirim orang-orangnya untuk mencarimu." Aku mengangguk, air mata mulai mengalir di pipiku. Mereka hampir menangkapku, tapi aku berhasil melarikan diri. Ani memelukku erat, lalu membawaku masuk ke dalam rumah. Dia memberiku segelas air dan memintaku untuk tenang. "Kamu aman sekarang," katanya. "Tapi kita harus segera memikirkan langkah selanjutnya. Tuan Keita tak akan berhenti sampai dia menemukanmu." Aku mengangguk, meskipun tubuhku masih gemetar. Aku tahu ini bukan akhir dari semua ini. Tuan Keita masih ada di luar sana, dan ia pasti akan melakukan apa saja untuk menemukanku. Namun,
di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang membuatku tetap tegar, aku tidak akan kembali kepadanya. Aku akan bertahan, apapun yang terjadi, di malam yang sunyi itu, aku duduk di sudut ruangan, memegang tas kecil yang berisi surat-surat Fatima. Bukti-bukti ini adalah satu-satunya harapanku untuk menghancurkan kekuatan Tuan Keita. Dan aku tahu, suatu hari nanti, aku akan menggunakan mereka untuk membawa keadilan bagi Fatima dan diriku sendiri. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa berdoa agar aku tetap aman. Perjalanan ini belum berakhir, dan aku tahu bahwa tantangan terbesar masih menunggu di depan. Hari-hari berikutnya di rumah Ani adalah campuran antara ketegangan dan kelegaan. Aku merasa lebih aman dibandingkan saat di villa Tuan Keita, tapi aku tahu ini hanyalah sementara. Tuan Keita memiliki kekuatan besar di kota ini, uang, pengaruh, dan jaringan mata-mata yang meluas. Jika dia mengetahui tempat persembunyianku, tak ada yang bisa menghentikannya untuk menculikku kembali. Namun, ada satu hal yang memberiku kekuatan untuk bertahan, surat-surat Fatima. Setiap malam, aku membaca ulang kalimat-kalimat dalam surat itu, mencoba memahami penderitaan yang dialami wanita itu selama hidupnya bersama Tuan Keita. Surat itu bukan hanya tentang rasa takut atau permohonan tolong. Itu adalah jeritan hati seorang korban yang tak pernah mendapatkan keadilan. Aku tak bisa membiarkan semua ini berakhir begitu saja. Aku harus melakukan sesuatu. Fatima mungkin sudah tiada, tapi aku masih hidup. Dan jika aku berhasil membawa kebenaran ini ke permukaan, mungkin aku bisa mencegah tragedi serupa terjadi pada wanita lain. Kamu yakin? Tanya Ani suatu sore, saat aku menjelaskan rencanaku padanya. Melawan Tuan Keita itu seperti mencoba melawan badai. Kamu bisa mati tersapu. Aku mengangguk. Meskipun jantungku berdebar kencang. Aku tahu risikonya, kataku pelan. Tapi aku tidak bisa diam saja. Dan aku juga ingin bebas dari bayang-bayangnya. Ani menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk. Kalau kamu sudah memutuskan, aku akan membantu semampuku. Tapi kita harus sangat hati-hati. Jika kita gagal, Tuan Keita akan menyeretmu kembali ke neraka itu. Langkah pertama yang kami ambil adalah menghubungi seorang wartawan lokal bernama Farid. Ani mengenalnya melalui salah satu temannya yang bekerja di sebuah media kecil di kota. Farid dikenal sebagai orang yang berani mengungkap kasus-kasus korupsi dan kejahatan di negara ini, meskipun risikonya tinggi. Ketika Farid datang ke rumah Ani, aku langsung menyodorkan surat-surat Fatima padanya. Wajahnya berubah muram saat membaca isi surat itu. Matanya menyipit tajam, dan bibirnya terkatup rapat. Ini cukup kuat untuk menjadi bukti awal, katanya setelah beberapa saat. Tapi kita butuh lebih banyak bukti konkret. Surat-surat ini bisa saja disangkal oleh pengacaranya sebagai rekayasa. Aku mengangguk, sudah memikirkan hal itu. Itu sebabnya. Aku punya satu ide lagi, kataku. Di ruang kerja Tuan Keita, ada kotak kayu kecil yang berisi dokumen-dokumen penting. Aku yakin di dalamnya ada catatan-catatan atau bahkan kontrak bisnis ilegal yang bisa membuktikan bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang gelap. Farid tampak skeptis. Kamu mau balik ke villa itu? Itu bunuh diri. Tidak, jawabku cepat. Aku tahu bagaimana cara masuk tanpa ketahuan. Tapi aku membutuhkan bantuanmu untuk mengambil dokumen-dokumen itu. Kita harus melakukannya malam ini, saat Tuan Keita sedang menghadiri acara penting di pusat kota. Farid terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan membantu. Tapi ingat, jika kita tertangkap, aku tak bisa menjamin apapun. Malam itu, kami bertiga, aku, Ani, dan Farid, berkumpul di dekat villa Tuan Keita. Aku memandangi bangunan megah itu dari kejauhan, tubuhku gemetar karena ketakutan dan adrenalin. Ini adalah pertama kalinya aku kembali ke tempat itu setelah pelarianku. Aku akan membuat gangguan kecil di sisi utara untuk mengalihkan perhatian mereka. Kamu dan Ani masuk lewat pintu belakang. Ambil dokumennya, lalu keluar secepat mungkin. Aku mengangguk,
lalu bergerak cepat menuju pintu belakang bersama Ani. Aku masih hafal betul dengan jalur-jalur di dalam villa itu, sehingga kami bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa menit kemudian, kami sudah berada di dalam ruang kerja Tuan Keita. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak kayu kecil itu dan mulai mencari dokumen-dokumen penting. Ada beberapa kontrak bisnis yang mencurigakan, catatan transaksi uang ilegal, bahkan sebuah surat wasiat aneh yang menyebutkan nama Fatima. Aku memotret semuanya dengan kamera ponsel Farid, lalu memasukkan dokumen aslinya ke dalam tas kecil. "Ayo pergi," desisku pada Ani, yang terus mengawasi pintu ruang kerja. Kami bergegas keluar dari villa, berlari melewati kebun belakang menuju titik pertemuan dengan Farid. Saat kami sampai di mobil, Farid sudah menunggu dengan mesin menyala. "Cepat masuk," katanya, wajahnya tegang. Beberapa satpam mulai curiga. Kami langsung melaju menjauh dari villa itu, meninggalkan kegelapan malam yang penuh ketegangan di belakang kami. Napasku tersengal-sengal, tapi aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Esok harinya, Farid mulai menyebarkan informasi yang kami dapatkan. Artikel pertama muncul di sebuah portal berita lokal, mengungkapkan dugaan keterlibatan Tuan Keita dalam bisnis ilegal dan hubungannya dengan kematian misterius Fatima. Reaksi masyarakat langsung meledak. Banyak orang mulai mempertanyakan reputasi Tuan Keita, bahkan beberapa mitra bisnisnya mulai menjauh. Namun, langkah terbesar datang beberapa hari kemudian, ketika polisi akhirnya turun tangan. Bukti-bukti yang kami kumpulkan cukup kuat untuk memaksa mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tuan Keita ditangkap di tengah malam, saat ia sedang berusaha kabur dari kota dengan pesawat pribadinya. Aku mendengar kabar itu dari Ani, yang langsung memberitahuku begitu berita penangkapan itu muncul di televisi. Aku hanya bisa duduk di tepi tempat tidur, air mata mengalir deras di pipiku. Ini bukan hanya kemenangan untukku, ini adalah keadilan bagi Fatima, bagi semua wanita yang pernah menjadi korban obsesi gila-gilaan Tuan Keita. Namun, di balik perasaan lega itu, ada satu hal yang tetap kuingat, ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku harus memastikan bahwa ceritaku, dan cerita Fatima, tidak hanya menjadi berita sesaat. Aku harus menggunakan pengalaman ini untuk membantu wanita-wanita lain yang mungkin sedang mengalami nasib serupa. Di tengah malam yang sunyi, aku duduk di dekat jendela, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Aku merasa seperti seekor burung yang akhirnya menemukan sayapnya kembali. Aku telah melalui neraka, tapi aku berhasil keluar dengan kepala tegak, dan kali ini, aku tahu aku benar-benar bebas. Beberapa minggu setelah penangkapan Tuan Keita, aku akhirnya bisa bernapas lega. Berita tentang kejahatannya tersebar luas, dan banyak orang mulai menyadari siapa dia sebenarnya. Bukan hanya pengusaha sukses yang dihormati, tapi juga seorang pria dengan sisi gelap yang mengerikan. Fatima mendapatkan keadilan yang pantas ia terima, meski sudah terlambat baginya. Namun, aku tahu bahwa jeritanya tidak lagi terpendam dalam sunyi. Dunia telah mendengarnya, aku memutuskan untuk pulang ke desa. Aku tak ingin tinggal lebih lama di Afrika Barat, tempat ini terlalu penuh dengan kenangan buruk. Selain itu, ada satu hal yang selalu kuinginkan sejak awal, melihat wajah ibu lagi. Setelah semua yang kulalui, aku merasa seperti anak kecil yang hanya ingin berlari ke pelukan ibunya. Sebelum pergi, Farid membantuku mengurus beberapa dokumen penting. Uang dari mahar 100 miliar rupiah yang dijanjikan Tuan Keita ternyata tidak pernah benar-benar diberikan padaku, hanya janji kosong untuk memancingku masuk lebih dalam kejebakannya. Namun, aku tidak menyesal. Aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada uang sebanyak apapun. Farid memberiku sebagian dari uang hasil donasi publik yang terkumpul setelah ceritaku menjadi viral. Masyarakat lokal sangat simpati pada nasibku, dan mereka mengumpulkan cukup uang untuk membantuku memulai hidup baru. Bagiku, ini bukan sekadar bantuan finansial, ini adalah bentuk dukungan.
Dari orang-orang yang peduli, penerbangan kembali ke Indonesia terasa seperti mimpi. Ketika pesawat mendarat di bandara kecil dekat desaku, aku hampir tak bisa menahan air mata. Ini adalah tanah kelahiranku, tempat aku dibesarkan, tempat aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri. Udara yang hangat dan aroma tanah basah langsung membawa kembali kenangan-kenangan indah masa kecilku. Dengan ransel kecil di pundak, aku naik angkutan umum menuju desa. Jantungku berdebar-debar saat aku melihat rumah kayu sederhana kami muncul di kejauhan. Di depan pintu, ibu sedang duduk di kursi bambu, tampak lebih tua dari ingatanku terakhir kali. Namun, ketika ia melihatku turun dari mobil, matanya langsung berbinar. "Nisa," serunya dengan suara bergetar. Ia berdiri cepat, lalu berlari ke arahku. Aku langsung memeluknya erat, air mata mengalir deras di pipiku. "Ibu, aku pulang," kataku pelan, suaraku tersendat oleh tangis. "Aku pulang untuk selamanya." Ibu menepuk-nepuk punggungku lembut, seperti dulu ketika aku masih kecil dan menangis karena jatuh dari sepeda. "Syukurlah kamu baik-baik saja, Nak," katanya, suaranya penuh emosi. "Ibu selalu berdoa agar kamu bisa pulang dengan selamat." Kami duduk di teras rumah, saling bercerita tentang apa yang terjadi selama aku pergi. Aku tak menceritakan semuanya secara detail, aku hanya mengatakan bahwa aku bekerja keras di luar negeri, tapi akhirnya memutuskan untuk pulang karena merindukan rumah. Ibu tampak lega mendengarnya, meskipun aku yakin ia tahu ada sesuatu yang kusembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku mulai menggunakan uang donasi yang kubawa pulang untuk membantu warga desa. Aku membeli alat-alat pertanian baru untuk sawah-sawah yang mulai kering, membangun sebuah warung kecil untuk menjual makanan ringan, dan bahkan memperbaiki atap rumah-rumah tetangga yang rusak. Ini adalah cara kecil untuk membalas kebaikan mereka, yang selalu mendukungku dan ibu selama bertahun-tahun. "Apa rencanamu sekarang?" tanya ibu suatu sore, saat kami sedang duduk di tepi sungai kecil dekat desa. Aku tersenyum tipis, memandangi air yang mengalir tenang. "Aku ingin memulai usaha kecil-kecilan, Bu," jawabku. "Mungkin warung atau toko kelontong. Aku juga ingin belajar lebih banyak soal pertanian, supaya kita bisa menjaga sawah-sawah ini tetap produktif." Ibu mengangguk, senyumnya lebar. "Itu ide yang bagus, Nak. Kamu pasti bisa melakukannya. Namun, ada satu hal lagi yang belum kukatakan pada ibu. Aku ingin berbicara di forum-forum atau media sosial tentang bahaya menjadi TKW tanpa perlindungan yang memadai, tentang pentingnya menjaga harga diri, dan tentang bagaimana mencari bantuan jika berada dalam situasi sulit. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi gadis desa seperti aku yang harus mengalami apa yang kualami. Di malam-malam yang sunyi, aku sering duduk di depan rumah, memandangi langit penuh bintang. Kadang-kadang, aku merasa seperti melihat Fatima di antara bintang-bintang itu, tersenyum padaku. Entah benar atau tidak, aku merasa bahwa dia bangga padaku, bahwa aku berhasil membawa keadilan untuknya. Ini bukanlah akhir yang sempurna, tapi ini adalah awal yang baru. Aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku, dan aku tahu aku bisa menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Di desa kecil ini, bersama ibu dan orang-orang yang kucintai, aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kucari, dan kali ini, aku yakin aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri lagi.